Sobat Semomsa, kembali lagi dengan saya Almira. Hari ini Semomsa Berkemajuan sedang melaksanakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak di SLTA atau sederajat, yang disampaikan oleh Bapas kelas 1, Stikes Hang Tua, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Riau. Bagaimana sih keseruannya? Yuk kita ikuti terus. Semomsa, kali ini kita sedang bersama salah satu narasumber kita, yaitu Kakak Bribtu Nela Anggraini dari Polri. Benar ya Kakak? Benar. Oke. Baik Kakak, sebelumnya izin saya dari tim jurnalistik, saya Almira, ingin bertanya beberapa hal mengenai sosialisasi yang baru saja kita lakukan. Baik, yang pertama, mengapa intoleransi dianggap sebagai awal dari munculnya radikalisme dan terorisme? Iya, kenapa intoleransi disebut sebagai awal munculnya? Karena intoleransi itu adalah sikap di mana seseorang tidak mau menerima perbedaan. Dia menganggap dirinya atau kelompoknya yang paling benar. Karena memang alurnya itu kita dari intoleransi dulu, kemudian ke radikalisme dan ke terorisme. Seperti itu. Oke, baik. Lalu selanjutnya, apa saja bentuk radikalisme yang sering tidak disadari muncul di lingkungan sekolah ataupun media sosial? Biasanya itu ketika kita mengajak teman yang seagama dengan kita untuk memusuhi teman lain yang tidak seagama dengan kita, menolak kegiatan upacara bendera atau bergeng, menganggap geng kita sebagai geng yang eksklusif, yang paling benar sendiri, itu salah satu contohnya. Ya, betul. Oke, baik. Bagaimana cara membentuk ketahanan mental agar tidak mudah terpengaruh doktrin radikal, terutama saat mengalami tekanan hidup, mungkin siswa yang sedang stres gitu Kak, mungkin contohnya. Yang pertama pasti kita harus memperkuat nilai keagamaan kita, tapi nilai keagamaan yang moderat ya. Terus kita sebagai pelajar harus berpikir kritis, berani bertanya, dan yang terakhir itu kita harus bisa memilah media di media sosial, propaganda gitu, seperti itu. Mungkin yang terakhir Kakak boleh kasih kesan dan pesan buat adik-adik di Semomsa Berkemajuan. Menurut saya, murid-murid yang ada di Semansa adalah murid-murid generasi cerdas bangsa Indonesia yang berpikir kritis dan berani bertanya, cinta damai dan cinta NKRI. Hidup terus Semansa. Amin. Oke, terima kasih Kakak. Terima kasih Mas Semomsa. Bye-bye. Oke Sobat Semomsa, kali ini saya sudah bersama Ibu Surya Abadi, SOS MSI dari Bapas Pekanbaru. Benar Ibu? Baik, di sini Almira dari tim jurnalistik izin mempertanyakan beberapa hal. Oke, yang pertama, apakah menurut Ibu hukum sudah cukup mudah dipahami oleh masyarakat awam, contohnya para siswa SMA mungkin? Oke, baik. Mungkin hukum ini belum begitu dipahami oleh masyarakat awam. Kenapa? Karena masih banyaknya tingkat pelanggaran hukum itu sendiri dan seperti apa proses hukum itu akan berlaku
masyarakat pun tidak tahu. Seperti misalnya adanya bantuan hukum, penanganannya di tahap apa saja, dan masyarakat secara umum belum tahu dan belum bisa menerapkan hukum itu sendiri. Oke, baik. Lalu yang kedua, menurut Ibu, apa saja bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari, namun dianggap biasa saja dengan masyarakat gitu? Ya, mungkin menurut saya ya, yang sering terjadi pelanggaran hukum dan dianggap biasa saja oleh masyarakat atau siswa mungkin ya, itu seperti kasusnya yaitu laka lantas, seperti dia misalnya membawa kendaraan padahal belum memiliki SIM, surat izin mengemudi, dan tidak memakai helm, kelengkapan kendaraan pun tidak. Mungkin seperti itu, sehingga bisa berpotensi terjadinya kecelakaan atau penilangan oleh pihak kepolisian. Baik. Lalu selanjutnya Ibu, menurut Ibu seperti apa ciri masyarakat yang disebut dengan masyarakat sadar hukum, dan apa peran individu dalam pencapaiannya? Oke. Jadi menurut saya ciri masyarakat yang sadar hukum itu ada 3 poin. Yang pertama itu yaitu kepatuhan akan hukum. Jadi apabila masyarakat telah sadar akan hukum itu, dia akan mematuhi apa saja proses dari hukum tersebut. Dan yang kedua yaitu ketaatan akan hukum. Maksud ketaatan itu yaitu masyarakat tahu hak dan kewajibannya dalam menerapkan hukum. Dan yang ketiga itu yaitu poin yang sangat penting sekali, yaitu partisipasi aktif. Maksud partisipasi aktif yaitu masyarakat itu berani melapor apabila adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum dan mau menjadi saksi seperti itu. Oke, baik Ibu. Mungkin yang terakhir, kesan dan pesan Ibu terhadap seluruh siswa Semamsa Berkemajuan yang hadir hari ini. Oke, sangat luar biasa ya, siswa di sini, siswa-siswinya sangat aktif, sangat melek teknologi, ada respon komunikasi 2 arah, pesan dan kesan dan pesannya mungkin SMA Muhammadiyah ini telah mencetak generasi yang unggul, prestasinya segudang dan sangat senior sekali, karena sekolah ini sudah lama berdiri dan berkembangnya. Pesannya tetap semangat dalam menempuh pendidikan, jangan malas, percayalah, seperti kata Ali bin Abi Thalib, apabila kamu tidak sanggup menahan perihnya belajar, maka kamu akan merasakan perihnya kebodohan. Jadi belajarlah saat ini, karena sewaktu muda kita itu seperti menulis di atas batu, tapi kalau setelah tua kita belajar itu seperti di atas air dan sia-sia. Demikian, sukses SMA Berkemajuan, rumahnya siswa berkarakter. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama deh. Bye-bye Sobat Semamsa. Halo Sobat Semamsa, kali ini saya sedang bersama Ibu Vela dari Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Oke Ibu, sebelumnya izin saya Almira dari tim jurnalistik Semamsa ingin bertanya beberapa hal kepada Ibu. Oke, boleh. Silakan Almira. Yang pertama, apa bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar, dan mengapa masih sering dianggap hal biasa? Oke, wah, pertanyaan yang bukan main ya. Oke, jadi salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi itu adalah kekerasan dari sisi seksual. Tentunya kekerasan dari sisi seksual ini bisa dalam bentuk verbal. Verbal itu maksudnya perkataan. Kayak tadi yang saya jelaskan, catcalling. Ya. Hanya dengan sweet, Iya. Ade, Almira cantik, tapi Almiranya ngerasa nggak senang. Itu sudah termasuk ke dalam kekerasan verbal. Nah, kalau anak itu sebenarnya kalau kita bilang kekerasannya seperti apa, lebih cenderung sekarang ini ke arah kekerasan dari sisi fisik. Misalnya anaknya salah dipukul, anaknya salah dimarahi,
lain. Nah, jadi seperti kekerasan seperti itu yang banyak terjadi, namun kadang kurang disadari. Dianggap biasa aja. Dianggap biasa atau ya udah itu hukuman, padahal sebenarnya kalau ditilik-tilik kekerasan. Oke, baik, selanjutnya apa saja hambatan yang paling umum yang Ibu temui dalam proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di tingkat keluarga atau khususnya di sekolah mungkin, Bu? Oke, pertama adalah dia nggak tahu bahwa itu kekerasan. Jadi dia diperlakukan, tapi dia nggak tahu. Dia nganggap kayaknya itu bukan kekerasan lah, itu mungkin karena emang udah biasa. Karena hal Sepele turun temurun udah biasa. Jadi dianggap itu bukan kekerasan. Intinya karena tidak tahu. Yang kedua itu adalah dikarenakan takut, jadi dipukul diam aja, dimintain duit, Almira sini kasih duit sama saya, ya udah dikasih, karena takut nanti diapa-apain, nanti awas kau ya, aku ini kan, jadi lebih ke arah takut. Dua hal itu. Tapi kalau dari sisi wanita itu cenderungnya ke arah takut apa? Misal kalau sudah berumah tangga nih, dilakukan kekerasan oleh pasangannya atau suaminya. Nah, si perempuan ini takut nanti mereka bercerai, anaknya seperti apa. Nah, kondisi-kondisi itulah yang menyebabkan terkadang tindakan kekerasan tidak dilaporkan dan tidak tercatat. Baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu melihat peran media sosial dalam upaya pencegahan maupun menyebarkan kesadaran soal kekerasan terhadap perempuan dan anak? Apakah lebih banyak sisi positifnya atau justru malah negatif? Oke, sip. Pertanyaannya keren-keren ya. Ini Almira yang buat ini. Wih, mantap ya, jurnalistik Smamsa ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bilang atau membahas media sosial itu menurut saya seperti dua bilah mata pisau. Maksudnya adalah terkadang dia bisa memotong hal yang bermanfaat, tapi terkadang dia juga bisa melukai si pemotongnya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang banyak positifnya atau banyak negatifnya tergantung dari si pengguna atau penikmat yang ditontonnya itu apa. Kadang kan kita yang namanya media sosial itu punya algoritma istilahnya. Ketika nanti Almira misalnya nonton hal-hal yang positif, keluar di feednya hal positif juga. Tapi ketika sekali Almira melihat sampai habis hal misalnya, oh ini diketawain, di catcalling, terus nanti jadi bahan lucu-lucuan. Nah, itu nanti bakalan keluar Yang kayak gitu akun lagi. yang mirip. Jadi sebenarnya kalau dibilang sisi positif pasti ada, sisi negatif tentu ada juga. Kalau dibilang persentase banyak mana yang lebih baik atau lebih negatifnya, saya rasa sama aja, Almira. Sama aja itu tergantung dari si pengguna. Makanya kita sebagai pengguna itu nanti wajib untuk bisa memilah dan memilih hal yang baik dan bermanfaat untuk kita. Oke, mungkin terakhir kesan dan pesan Ibu terhadap siswa-siswi Smamsa yang hadir hari ini atau buat semua siswa-siswi. Oke, siap. Jadi kalau kesan saya ya sama siswi Smamsa itu yang pertama adalah aktif. Aktif itu terlihat dari ketika proses tanya jawab itu pada suka menjawab. Kemudian berani, keren. Berani itu apa? Mencoba aja dulu. Dicoba menjawab walaupun kadang jawabannya tadi ya kurang tepat, tapi kita tetap menghargai keberanian karena keberanian itu adalah salah satu soft skill namanya. Soft skill itu adalah kompetensi-kompetensi halus yang nanti bisa dilatih dan akan bermanfaat ke depannya. Lalu berikutnya adalah cakep-cakep. Alhamdulillah. Dan tentunya harapan saya memang moto berkemajuan itu bisa kalian wujudkan sebagai sivitas dari Smamsa ya, Smamsa berkemajuan ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Oke, Vera. sama-sama. Dadah sahabat Smamsa. Sobat Smamsa, segitu dulu kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat berguna di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smamsa berkemajuan, berkarakter, mandiri, juara, dan unggulan. Bye-bye.